Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial di channel YouTube saya, serial Makhluk Gaib. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang iblis ya. Kalau pada serial sebelumnya itu saya sedikit menjelaskan perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang iblis, asal muasal iblis, dan ya segala sesuatu yang berkaitan dengan iblis insyaallah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penyegaran kita sama-sama ketahui bahwa iblis itu mempunyai arti yang berputus asa, jauh dari rahmat Allah ya. Berputus asa dari rahmat Allah itu adalah iblis. Dan mungkin kalau kita baca sejarah tentang iblis ya, yang sebagaimana Allah firmankan di berbagai macam surah ya. Jadi cerita iblis itu enggak Allah cantumkan dalam salah satu surah Al-Quran, tapi ada beberapa surah Al-Quran yang Allah menjelaskan tentang iblis. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Hijr, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan sejarah iblis ini erat kaitannya dengan sejarah diciptakannya bapak moyang manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabatku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iblis itu memang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebelum iblis itu ingkar dengan perintah Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ayat Quran itu hanya menyebutkan salah satu makhluk jin yang bernama iblis sajalah yang diizinkan untuk tinggal di surga. Bahkan kedudukannya disejajarkan dengan para malaikat. Nah, ini bisa kita ambil salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat suci Al-Quran, yang ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan iblis memang merupakan makhluk jin yang mempunyai kedudukan hampir setara dengan malaikat untuk beribadah kepada Allah di langit. Lantas apa sih yang membuat jin itu sampai Allah izinkan tinggal di langit bersama para malaikat, ya, tinggal di surga untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini apa yang menyebabkan iblis mendapatkan kedudukan sedemikian tinggi? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang menyebabkan iblis memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum beliau dicap kufur, kafir, durhaka, dan lain sebagainya, saya akan sedikit menjelaskan tentang ada beberapa pertanyaan juga yang dilontarkan ke saya gitu, terutama di saat pengajian gitu, tentang mereka nanya nama asli dari iblis itu sendiri. Nah, ini sangat menarik ini, karena memang di antara kita ya mungkin juga penasaran, iblis itu nama asli atau memang gelar atau julukan gitu. Sebab kalau dari kata dari segi bahasa aja, iblis itu yang berasal dari ablasa, yang artinya yang berputus asa, ya nggak mungkin kalau memang dari awal itu namanya iblis. Pasti ada sebelum dia ingkar, sebelum iblis ini ingkar, ada satu nama gitu yang bukan iblis gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau kita melihat pendapat beberapa ulama gitu, memang banyak sekali yang mengatakan, termasuk Imam Ghazali ya, mengatakan bahwa nama asli iblis itu adalah Azazil.
Bahkan Ibnu Abbas yang dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Azazil, walaupun ada menyebut nama-nama lain gitu seperti Al-Harith, ada juga Al-Jan dan lain sebagainya. Cuman dari apa yang saya tahu dan apa yang saya baca gitu, hampir rata-rata itu ulama-ulama tafsir menukil dari perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi, anak dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, ya, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, dijuluki dengan Ibnu Abbas. Ya, jadi banyak sekali kayak semacam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari itu menukil perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa nama asli dari iblis adalah Azazil gitu. Tapi memang bahwa kalau kita cari nas-nas yang sahih gitu, nas-nas yang berdasarkan Al-Quran, dalil Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada satupun kabar yang menjelaskan nama asli dari iblis gitu. Bahkan Allah saja di Al-Quran langsung memberikan nama iblis gitu. Jadi nggak ada nama lain. Hadis-hadis Nabi juga sama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memberitakan gitu atau memberikan satu penjelasan tentang nama iblis. Nah, Imam An-Sinkiti itu juga menjelaskan bahwasanya nama-nama iblis, Azazil, Haris, Jan dan lain sebagainya itu berasal dari cerita-cerita Israiliyat gitu. Ya, cerita-cerita Israiliyat gitu. Karena memang cerita-cerita Israiliyat itu mereka banyak sekali memberikan nama-nama terhadap tokoh, terhadap sesuatu gitu, yang memang Al-Quran sendiri nggak menjelaskan gitu, nama-nama. Seperti misalnya begini, ada di Al-Quran itu surah Al-Kahfi gitu. Ya. Jadi Al-Kahfi sendiri Allah menjelaskan itu ada orang yang mengatakan 3 orang, 5 orang, 7 orang dan lain sebagainya. Dan Al-Quran sama sekali tidak menjelaskan siapa nama nama Ashabul Kahfi tersebut. Tapi kalau dilihat dari cerita Israiliyat, mereka semua punya nama dan ada namanya dan itu disebutkan gitu. Nah, mungkin sebelum saya bahas tentang iblis, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang cerita Israiliyat. Apa sih yang dimaksud dengan cerita Israiliyat dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mensikapi cerita-cerita Israiliyat itu. Jadi begini, cerita-cerita Israiliyat itu adalah satu cerita atau berita yang berasal dari Bani Israel. Ya. Jadi satu cerita atau berita yang berasal dari Bani Israel, baik orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jadi sumber atau asal dari cerita Israiliyat itu dari mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Baik mereka yang masih beragama nenek moyangnya maupun orang-orang Yahudi itu yang telah memeluk Islam gitu. Jadi mereka belum bisa melupakan atau menghilangkan cerita-cerita yang memang yang menjadi sandaran mereka sudah turun temurun gitu. Itu cerita Israiliyat. Lantas bagaimana sih sikap kita ini yang terpenting itu. Sikap kita sebagai seorang muslim dalam menanggapi cerita-cerita Israiliyat. Sedikit saya jelaskan bahwasanya dalam ajaran Islam itu cerita Israiliyat itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi sikap kita terhadap cerita Israiliyat itu menurut ajaran Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada cerita-cerita Israiliyat itu yang dibenarkan di dalam Islam. Tapi cerita Israiliyat yang dibenarkan di dalam Islam tentu setelah melalui proses sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis qudsi dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada seorang pendeta Yahudi yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kami mendengar bahwasanya Allah menjadikan langit
dari satu jari, dan semua makhluk juga di salah satu jarinya. Dan setelah Allah menciptakan semuanya, Allah berfirman, "Akulah raja." Nah, mendengar perkataan pendeta Yahudi tadi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ya, kalau menurut Ibnu Mas'ud itu sampai terlihat gigi geraham beliau karena membenarkan perkataan pendeta tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Ta'ala yang tercantum di dalam surah Az-Zumar ayat 67 yang artinya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 4811, dan di Sahih Muslim hadis nomor 2786. Nah, dari hadis qudsi tersebut itu ada sebuah pembenaran dari cerita Israiliyat, cerita dari pendeta Yahudi tadi. Yang kedua itu ada cerita Israiliyat yang didustakan dalam ajaran Islam. Jadi status cerita itu adalah batil, sesat, dan tidak boleh dijadikan sebagai pedoman kita. Wajib kita mengingkari itu. Misalnya cerita-cerita tentang bahwasanya Nabiullah Isa adalah anaknya Allah, putra Allah, dan lain sebagainya. Itu termasuk cerita-cerita Israiliyat yang wajib kita ingkari dan kita anggap batil gitu. Atau ada juga cerita Israiliyat itu yang terkenal juga. Jadi kalau kata orang-orang Yahudi itu, barang siapa ketika seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya itu pasti akan juling. Nah, itu juga cerita Israiliyat dari orang-orang Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Jadi istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana saja yang kalian inginkan. Nah, itu salah satu contoh cerita-cerita Israiliyat yang sifatnya itu batil gitu, yang sifatnya itu harus kita tolak gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah cerita Israiliyat yang tidak dibenarkan dalam Islam dan juga tidak didustakan dalam Islam. Artinya itu status berita ini di tengah-tengah. Artinya kita boleh mengambil sebagai wawasan pengetahuan, tidak boleh kita imani, kita yakini keberadaannya itu atau kebenaran berita itu. Masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, orang ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Jadi Abu Hurairah itu menceritakan satu keadaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada orang Yahudi ini menceritakan Taurat. Mereka menggunakan bahasa Ibrani, dibacakan Taurat sesuai dengan bahasa Ibrani, kemudian ditafsirkan dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin, sahabat-sahabat pada waktu itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Namun ucapkanlah, kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Dari sabda ini jelas sekali, jangan sekali-kali kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Artinya apa?
kita harus ada check and recheck lah tentang kebenaran, tentang cerita-cerita Israiliyat, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jikalau tidak ada kaitannya dengan atau penjelasan dari Al-Quran maupun hadis, hanya sekedar wawasan, jangan kita imani, kita yakini kebenarannya itu. Dan dalam syarat kita, tetap kita dibolehkan untuk menceritakan berita atau cerita-cerita Israiliyat tanpa ada tujuan sebagai sandaran kebenaran ini. Jadi kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kita boleh nggak menceritakan cerita-cerita Israiliyat? Boleh, tanpa harus kita imani gitu. Lagi pula kebanyakan itu cerita-cerita Israiliyat itu menceritakan sesuatu yang nggak terlalu penting atau nggak terlalu besar gitu. Wah, mereka banyak berkisah tentang nama-nama saja, nama si A, nama si B, kota si A, kota si B gitu loh. Misalnya gua Ashabul Kahfi itu ada di mana gitu. Itu cerita-cerita seperti itu yang sekedar wawasan atau pengetahuan kepada kita. Karena begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan kabar dari Bani Israel dan tidak perlu merasa berat. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Artinya begini, yang nggak boleh itu, yang nggak boleh ketika kita mendapati satu kabar, satu cerita, satu berita yang asalnya dari Israiliyat, jangan sekali-kali kita mengatakan ini berasal dari Rasulullah. Ini yang harus kita waspadai. Atau kita katakan ini berasal dari hadis Nabi. Karena kalau sampai berani kita mengatakan seperti itu, maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, siapkanlah tempat dudukmu di neraka. Jadi kita nggak boleh sama sekali menyandarkan cerita-cerita Israiliyat itu kepada sabda Rasul. Jadi betul-betul kita harus check and recheck. Ya, begitu ada kabar kita check and recheck apakah ini hadis ataukah ini hanya cerita atau dongeng Israiliyat belaka gitu. Ya. Jangan sampai kita ada dapat satu kabar kita sebarkan ke yang lain dan kita mengatasnamakan ini Rasul yang mengatakan, ini hadis Nabi. Ketika itu semua di luar dari kebenaran, maka janji Rasul, siapkanlah tempat dudukmu di neraka. Maka ini harus kita waspadai. Dan yang pertama sekali itu tentang nama asli dari iblis. Ya, ada yang mengatakan Azazil, ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan Aljan. Itu semua berasal dari cerita Israiliyat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sanqati. Jadi bukan hadis Nabi tentang nama asli jin, nama asli iblis yaitu Azazil. Nah, di dalam seri yang lalu itu saya pernah mengatakan bahwasanya salah satu iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena kesombongan ini. Aba wastakbar, ada kesombongan di hati iblis karena Allah menciptakan dirinya dari api sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah gitu. Ada kesombongan, ana khairum min gitu, bahwasanya aku ini lebih baik dari Adam. Lantas yang jadi pertanyaan, apa betul bahwasanya api itu lebih baik dari tanah? Atau ini hanya persepsi atau dugaan iblis saja gitu. Yang jelas Al-Quran ataupun hadis Nabi itu tidak ada satupun yang mengisyaratkan bahwasanya api lebih baik dari tanah. Bahkan kalau kita mau berpikir secara ilmiah, secara yang berdasarkan ilmu, kegunaan api itu hanya untuk membakar, memusnahkan segala sesuatu, dan mempunyai sifat mudah terombang-ambing dengan angin. Itu salah satu sifat-sifat tanah api. Nah, beda dengan tanah gitu, yang merupakan sumber kehidupan gitu. Apapun makhluk butuh terhadap tanah gitu. Bahkan jin sendiri pun butuh terhadap tanah gitu. Karena jin hidup di bumi, ada jin yang hidup di daratan gitu.
tanah mengandung berbagai macam unsur yang bermanfaat gitu. Makanya sebenarnya alasan iblis karena mengatakan aku ini lebih baik dari Adam karena Allah menciptakan aku dari api dan Adam dari tanah, itu sebenarnya satu alasan yang tidak masuk akal gitu. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan ceritakan tentang kedudukan iblis. Kenapa iblis bisa sampai memiliki kedudukan yang tinggi di langit. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi keingkaran iblis ini berawal dari sini, ya, berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, ya. Yang pada saat itu pun iblis ada di antara para malaikat. Jadi iblis juga mendengar, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan atau menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ya, jadi intinya itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, ya. Jadi seseorang yang diberikan sebagai pengganti, yang diberikan amanah untuk memakmurkan, ya, untuk menjaga khalifah itu. Asal katanya itu pengganti. Makanya kalau dalam Islam itu dalam khilafah itu dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah itu yang merawat, yang mengatur, yang memelihara, dan sifatnya berganti khalifah itu. Antara khalifah yang satu dengan khalifah yang lain, nah itu maka disebut khalifah, pengganti. Lantas para malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah itu di akhir ayat. Jadi para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau akan menciptakan makhluk gitu, mayufsidu fiha, yang makhluk itu nanti akan memberikan kerusakan gitu, wa yasfikud dima, dan juga makhluk itu akan menumpahkan darah di bumi gitu. Jadi dua yang ditanya malaikat, wahai Tuhan Allah, apa engkau akan menciptakan makhluk lagi yang pasti akan membuat kerusakan dan juga akan menumpahkan darah di bumi? Lantas malaikat melanjutkan, sedangkan kami adalah makhluk-makhlukmu yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa beribadah kepadamu. Lantas Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih tahu, sedangkan engkau tidak mengetahui. A'lamu ma la ta'lamun. Jadi awal kesombongan iblis terhadap Adam itu karena kemuliaan Adam dibanding iblis ini. Jadi Allah menganggap Adam itu makhluk yang lebih mulia dibanding iblis. Karena pada dalam ayat selanjutnya itu di surah Al-Baqarah itu mereka semua lalu disuruh sujud kepada Adam. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ingat, sujud di sini bukan penyembahan, ya, bukan malaikat disuruh menyembah Adam atau iblis disuruh menyembah Adam, bukan. Tetapi sujud di sini adalah bermakna penghormatan atas kemuliaan seseorang gitu. Kalau zaman dulu itu masih dibenarkan gitu. Dan kalau kita lihat cerita-cerita zaman dulu itu bentuk-bentuk penghormatan kepada
seseorang itu berbagai macam-macam, banyak sekali. Dan pada waktu itu salah satu bentuk penghormatan yang paling tinggi adalah kita bersujud gitu. Kalau zaman dulu gitu ya. Jadi begitu. Awal dari kesombongan Adam adalah ketika diperintahkan untuk sujud, kesombongan iblis itu diperintahkan sujud kepada Adam. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Qatadah itu mengatakan bahwa sesungguhnya iblis itu awalnya itu iri dan dengki atas kemuliaan Adam yang Allah jadikan sebagai khalifah. Ya. Karena memang iblis sudah tahu nih Allah menciptakan Adam itu sebagai khalifah, sebagai pengganti yang nantinya akan memelihara, merawat, memakmurkan bumi. Gitu. Lantas yang jadi pertanyaan kita mungkin ya, kalau Allah ciptakan Adam sebagai pengganti, lantas siapa yang digantikan oleh Adam? Ya. Khalifah itu kan adanya pengganti. Lantas siapa sih makhluk yang digantikan oleh Adam? Nah, dalam hal ini Ibnu Abbas pernah mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi adalah makhluk jin atau golongan jin. Ya, karena memang penciptaan jin itu lebih dulu dibanding penciptaan manusia. Jadi Allah menempatkan jin di bumi. Lalu mereka menimbulkan kerusakan di atas bumi dan mengalirkan banyak darah. Dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Nah, ini sesuai dengan firman Allah tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ya, tentang perkataan atau pertanyaan para malaikat kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhanku, apakah Engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan memberikan kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena memang malaikat tahu di bumi ini ada makhluk jin yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, masing-masing saling membunuh. Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang seperti itu lagi? Nah, maksud pertanyaan malaikat itu seperti itu. Lantas Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya. Ya, setelah setelah Allah menempatkan jin di muka bumi, jin membuat kerusakan, membuat kehancuran, membuat pertumpahan darah, saling membunuh dan lain sebagainya. Nah, dengan kejadian seperti ini, kata Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, setelah itu Allah mengirim iblis dan para malaikat untuk menghancurkan si pembuat onar. Ya, jin-jin yang membuat kerusakan itu Allah hancurkan melalui perantara iblis dan malaikat yang Allah perintahkan untuk menghancurkan mereka itu. Jadi iblis bersama para malaikat memerangi jin hingga mengejar sampai ke pulau-pulau, ke pelosok-pelosok, ke sudut-sudut bumi, bahkan di berbagai lautan gitu. Diudak semua sama iblis sama malaikat untuk dihancurkan. Barulah setelah semua reda, semua kembali normal, para malaikat dan iblis setelah melaksanakan tugas apa yang diperintahkan Allah kembali ke langit. Ya, untuk melaporkan bahwa tugas telah selesai. Semua pembuat kerusakan sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menciptakan Adam sebagai khalifah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tingginya 60 hasta. Wah, tinggi ya. Jadi pertama kali Allah menciptakan Adam itu 60 hasta. Kalau satu hasta itu dari ujung jari ini nih sampai ke ujung ini 1 hasta. Kalau mungkin kita ukur itu kurang lebih sekitar ya 45 sampai 50 cm lah. Atau kalau kita mau ambil tengahnya gitu, taruhlah 1 hasta 50
senti. Berarti kalau 60 hasta itu kurang lebih 30 meter. Jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, mempunyai tinggi kurang lebih 30 meter. Kemudian Allah berfirman, ya setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, "Wahai Adam, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat itu." Jadi Allah menciptakan Adam itu di depan para malaikat, termasuk iblis ada pada waktu itu. "Pergilah engkau kepada dan berikan salam kepada para malaikat. Lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam bagi keturunanmu." Jadi Adam itu disuruh pergi ke kerumunan malaikat untuk mengucapkan salam dan mendengarkan jawaban salam dari para malaikat, yang nanti itu akan menjadi salammu dan salam keturunan-keturunanmu nantinya gitu. Maka Adam berkata kepada para malaikat, "Assalamualaikum." Lalu para malaikat menjawab, "Assalamualaika warahmatullah." Jadi ada penambahan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga, kata Rasulullah, mengikuti rupa Adam. Ya. Artinya begini, Rasul mengisyaratkan bahwasannya nanti di surga nanti itu kita dikembalikan itu sebagaimana Allah menciptakan Adam. Jadi tinggi kita di surga nanti itu bukan seperti sekarang ini, kayak saya misalnya 170 gitu. Ketika di akhirat nanti juga 170, atau ada mungkin tetangga kita, kawan kita yang pendek gitu dilahirkan, enggak. Jadi semua Allah bangkitkan dalam keadaan sebagaimana Allah pertama kali menciptakan Adam. Tinggi kita nanti semua kurang lebih 30 meter semua ini. Itulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam hadis atau di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi kalau menurut Ibnu Qatadah itu ada kecemburuan, ada rasa iri, dengki gitu. Mungkin setelah iblis bersama malaikat itu membasmi, menghancurkan orang-orang yang bukan orang, yang makhluk-makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi, berharap menjadi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Lantas pada saat itu Allah menciptakan Adam. Karena ingat, iblis adalah makhluk yang Allah berikan nafsu di dalamnya. Iblis itu beda dengan malaikat. Ya, kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu, tetapi iblis sebagai makhluk yang memang Allah ciptakan disebut kalau dalam ilmu fikih itu yang terkena hukum taklif. Terkena hukum taklif itu terkena atau dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah hukum-hukum taklif, hukum beban untuk beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain juga mempunyai sisi-sisi untuk ingkar, untuk durhaka gitu. Karena memang Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk dua makhluk tadi, untuk jin dan manusia. Baik kalau kedua makhluk ini ingkar kepada Allah, masuk ke neraka, siapa yang taat akan dimasukkan ke surga. Sedangkan malaikat itu tidak terkena hukum taklif dia. Ya, dia diciptakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Kalau Allah perintahkan untuk bertasbih, udah terus bertasbih tanpa henti. Kalau Allah perintahkan sesuatu, udah mereka langsung lakukan tanpa berpikir, karena memang malaikat tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai nafsu. Beda dengan iblis, dia mempunyai akal, mempunyai nafsu, karena memang iblis juga memiliki hati sebagaimana Allah menciptakan manusia memiliki hati. Jadi intinya kurang lebih seperti itu kalau menurut Ibnu Qatadah. Itu awal kesombongannya iblis itu karena dia merasa makhluk yang mulia, dia telah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah semuanya. Kok tiba-tiba Allah perintahkan untuk memberikan penghormatan
kepada makhluk yang baru yang bernama Adam. Bahkan Adam sebagai khalifah lagi, sebagai pengganti gitu. Ya, sebagai pengganti makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Itulah awal dari kesombongan. Nah, semuanya ini Allah uraikan secara indah itu di dalam surah Shad. Mungkin nanti akan saya sedikit jelaskan ceritanya itu, perjalanan iblis sampai iblis itu diusir dari surga. Ya, insya Allah nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja yang untuk kelanjutan serial iblis ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk serial iblis bagian yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.